Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin bicara tentang gua juga bisa. Itu banyak orang punya pendapat begitu. Ya, beberapa kali saya menemui yang konseling nggak pria, nggak wanita ya, yang mendapati sesuatu hal terhadap pasangan hidupnya. Sebetulnya kalau mau saya juga bisa, kenapa tidak? Tapi saudara, ini berbahaya karena sikap gua bisa itu bumerang. Pertama rasanya puas, masa kamu aja yang bisa begitu pertama saudara. Tapi sebetulnya itu bumerang yang akan menghantam diri sendiri. Kenapa begitu? Saudara, pasangan yang tidak kudus, yang tidak beriman, yang menempuh jalan dosa, pada waktu kita masih benar-benar saja, mereka ada rasa bersalah, sembunyi-sembunyi. Ada rasa bersalah, saudara. Tapi pada waktu reaksi yang diberikan oleh pasangan yang merasa dikhianati itu adalah, kalau lu bisa, gua bisa, lalu melakukan seperti yang dilakukan oleh yang salah ini. Dia pemabuk, saya juga bisa pemabuk. Dia berjudi, saya juga bisa berjudi. Dia berselingkuh, saya juga bisa berselingkuh. Saudara, rasa bersalah sedikit yang tadinya ada pada pasangan yang tidak beriman itu hilang. Dia akan bilang, lah, kamu kan sama aja sama saya. Kalau tadinya dia melakukan sembunyi-sembunyi, sekarang dia melakukan terang-terangan. Menjadi bumerang, saudara, dan hasilnya adalah kehancuran. Yang dikorbankan adalah keluarga, yang dikorbankan adalah anak-anak, dan diri sendiri. Jadi harusnya bagaimana? Jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Camkan ini, saudara. Nasihat Tuhan adalah nasihat yang sempurna. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat ke-14 dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Lalu ayat yang ke-16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jalan Tuhan jalan yang sempurna, saudara. Suamimu mau tidak beriman, istrimu mau tidak beriman, tetaplah hidup sebagai orang yang beriman, hidup kudus, ya. Hidup sebagai orang beriman itu hidup kudus. Dia jalan dosa, jalan salah, aku tetap hidup kudus. Karena, saudara, dalam perkawinan, dalam hubungan keluarga itu unik. Yang kudus menyebabkan yang tidak kudus jadi kudus. Kalau saya naruh sabut tangan bersih, kain bersih di comberan, bukan comberannya jadi bersih, sabut tangan atau kainnya jadi kotor. Tapi kalau dilakukan dalam hubungan keluarga, yang kudus kontak dengan yang tidak kudus, suami yang tidak beriman kontak dengan istri yang beriman, suami yang tidak kudus kontak dengan istri yang kudus dan sebaliknya, maka yang tidak kudus ini jadi kudus. Bahkan anak-anaknya jadi kudus. Dalam hal demikian, saudara, memang kita merasa mengorbankan diri. Karena kalau gini, aku juga bisa puas rasanya gitu ya. Tapi itu, saya ulangi lagi, itu bumerang, semuanya hancur. Kalau kita mengikuti nasihat Tuhan, bahkan anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang beriman, dan kita tidak akan pernah kecewa kalau kita punya keturunan yang kudus. Bisa, memang sulit, saudara-saudara. Daging kita ingin menuntut balas, ingin membalas dendam, tapi dengan kuasa Tuhan kita mampu. Dalam Alkitab ada satu contoh, Nabi Hosea.
dia menikah dengan seorang perempuan nakal yang suka berselingkuh. Nama istrinya Gomer. Lalu saudara-saudara, Gomer ini melahirkan 3 anak. 3-tiganya adalah anak-anak hasil perselingkuhan. Sehingga Hosea waktu anak pertamanya lahir, Tuhan memberitahu Hosea, namanya dia Yesriel, sebab aku akan menghukum Israel. Jadi Yesriel itu berarti penghukuman terhadap ketidaksetiaan, dosa dari Gomer. Lalu anak kedua lahir, kasih nama Lo-ruhama, artinya tidak kusayangi. Anak ketiga lahir, kasih nama Lo-ami, bukan umatku, bukan anakku. Dan belum titik, saudara-saudara. Perselingkuhannya tidak sampai di situ. Gomernya minggat. Ternyata Hosea menemukan sudah jadi, si Gomer ini sudah jadi pelacur. Tapi Hosea tetap hidup kudus. Pasangannya tidak kudus. Hosea hidup kudus. Lalu Tuhan bicara kepada Hosea, ambil istrimu lah dari rumah pelacuran. Dan Hosea mengambil istri dari rumah pelacuran. Hasilnya, saudara-saudara, terjadi perubahan. Yang Yesriel itu kemudian berarti aku memberkati. Yang namanya Lo-ruhama diganti jadi Ruhama, aku menyayangi. Anak ketiga yang namanya Lo-ami diganti namanya jadi Ami, anakku. Keluarganya jadi utuh kembali. Mungkin saudara bilang gini, ya itu kan Tuhan bicara kepada Hosea. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bicara kepada kita? Bahkan sore ini juga, kalau saudara mendengar renungan ini, dan saudara berada dalam situasi, saudara kudus, pasangan hidup saudara tidak kudus, dan saudara sedang berpikir-pikir untuk bilang, dan bertindak, lu bisa, gue juga bisa. Bukankah ini Tuhan bicara kepada saudara, apa yang harus dilakukan? Jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Selamatkan anak-anakmu, selamatkan suami atau istrimu dengan hidup kudus. Bukan keluarga yang hancur hasilnya, tapi keluarga yang hidup baik. Yang diberkati, yang disayangi, yang anak-anaknya, ya aku terima sebagai anak-anakku. Saudara, mari kita belajar. Pasangan hidup yang tidak kudus sudah jadi pasangan hidup saudara. Itu Tuhan percayakan kepada saudara supaya melalui saudara yang tidak beriman, yang tidak kudus ini menjadi kudus dan menjadi beriman. Jangan putus asa. Dengar suara Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.